Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita diberi kesehatan dimanapun kita berada. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen semester 1. Sebagai syarat penilaian ujian akhir semester, saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Typing Tutor dengan dosen pengampu Bapak Darmenis. Mengetik adalah kegiatan di mana teks atau angka dimasukkan pada alat seperti mesin ketik, komputer, kalkulator, atau handphone. Surat undangan merupakan salah satu surat yang memuat ajakan kepada seseorang atau kelompok untuk menghadiri suatu acara. Surat undangan tersebut terdiri atas dua jenis, yaitu surat resmi dan tidak resmi. Perbedaan pada keduanya yaitu terletak pada struktur dan fungsi yang berbeda. Bagian surat undangan resmi terdiri dari yaitu yang pertama kop surat. Kop surat merupakan identitas sebuah perusahaan atau instansi. Pembuatan kop surat bertujuan agar penerima surat mengetahui asal surat tersebut. Setiap undangan resmi memanglah memiliki kop agar bisa menggambarkan pengirim. Selain untuk undangan, kop surat resmi banyak ditemukan pada surat-surat dari instansi. Yang kedua yaitu tanggal surat. Tanggal surat dibuat sebagai acuan waktu kepenulisan surat tersebut dibuat. Yang ketiga, nama dan pihak yang dituju. Bagian ini wajib dicantumkan secara jelas agar nama dan pihak yang dituju bisa mengetahui jelas tentang si pengirim surat. Yang keempat, isi surat. Isi surat memuat ajakan kepada penerima untuk menghadiri acara atau kepentingan resmi tertentu. Yang kelima, waktu dan tempat. Selain tanggal surat, keterangan waktu dan tempat pun wajib dicantumkan sebagai acuan waktu acara yang akan diselenggarakan. Hal ini bertujuan agar penerima surat tidak kebingungan dan mengetahui waktu dan tempat pelaksanaan acara. Yang keenam, lampiran atau agenda. Beberapa undangan memang ada yang menggunakan bagian ini dan ada juga yang tidak menggunakannya. Bagian ini bertujuan untuk memperjelas topik pelaksanaan acara supaya penerima undangan bisa mengetahui secara umum tentang acara tersebut. Yang ketujuh yaitu stempel dan tanda tangan. Bagian ini menjadi bukti bahwa undangan yang diterima berasal dari pihak resmi. Kemudian, seperti apa sih gaya bahasa yang digunakan? Sama seperti surat dinas, biasanya penyampaian isi surat ini tidak berbelit-belit dan langsung to the point. Hal ini bertujuan untuk mempersingkat pembaca memahami maksud dan tujuan undangan tersebut. Selain itu, surat resmi menggunakan padanan kata yang baku dan sesuai ejaan yang disempurnakan dalam bahasa Indonesia. Memo yaitu bisa yang pertama nota atau surat peringatan tidak resmi. Kedua, surat pernyataan dalam hubungan diplomasi. Ketiga, bentuk komunikasi yang berisi saran, arahan, atau penerangan. Memo merupakan pesan ringkas, yakni pesan yang ditulis seseorang dengan singkat, jelas, dan mudah untuk dipahami. Menurut pemakaiannya, memo ada yang bersifat resmi dan bersifat pribadi atau tidak resmi. Apa yang dimaksud memo? Memo adalah sebuah surat atau catatan yang dibuat secara singkat, padat, dan jelas dengan maksud dan tujuan tertentu kepada penerima tanpa adanya basa-basi. Penulisan memo biasanya tidak lebih dari 10 baris. Dan penulisannya bisa diketik ataupun dengan tulisan tangan. Memo ditulis untuk memberi arahan, permintaan, atau pemberitahuan sehingga tidak memerlukan salam pembuka atau penutup seperti surat. Berdasarkan penggunaannya, memo ada yang bersifat resmi dan ada yang tidak bersifat resmi atau pribadi. Memo yang bersifat resmi biasanya digunakan sebagai surat pernyataan hubungan resmi dari pimpinan untuk bawahannya, yang dikeluarkan oleh lembaga, instansi, atau organisasi. Memo tidak resmi digunakan sebagai nota atau surat pernyataan tidak resmi
antar teman, saudara, atau pihak ketiga yang terlibat dengan organisasi, lembaga, atau instansi. Struktur memo dan ciri-ciri memo. Struktur memo yaitu ada kepala memo, terdiri dari kop memo, dalam kurung, hanya untuk memo resmi, kemudian nama pengirim, serta nama penerima. Kemudian badan memo. Badan memo terdiri dari isi memo, yaitu apa yang ingin disampaikan kepada penerima. Pesan yang disampaikan harus jelas dan tidak berbelit-belit. Kaki memo. Kaki memo terdiri dari tanda tangan, serta nama lengkap pengirim. Ciri-ciri memo. Ciri-ciri memo yang pertama yaitu memo berupa bentuk komunikasi yang berisi saran, arahan, atau penjelasan mengenai suatu hal. Yang kedua, memiliki bagian seperti surat, namun lebih sederhana. Yang ketiga, informasi yang dikirim jelas dan relevan. Yang keempat, biasanya tidak mencantumkan identitas kantor seperti nama kantor, nomor telepon, alamat kantor secara lengkap karena peredarannya yang terbatas. Kemudian yang kelima, memo dapat disampaikan secara horizontal, dalam kurung yaitu pihak yang memiliki jabatan setara, maupun vertikal, dalam kurung penyampaian dari atasan kepada bawahan atau sebaliknya. Memo memiliki dua jenis, yaitu memo resmi dan memo tidak resmi. Memo resmi. Jenis memo ini sifatnya resmi dan biasanya dipakai sebagai surat pernyataan dalam hubungan resmi dari seorang pimpinan kepada bawahannya dalam sebuah perusahaan, lembaga, ataupun instansi. Memo tidak resmi atau memo pribadi. Jenis memo ini sifatnya pribadi, yang biasanya digunakan sebagai nota atau surat pernyataan tidak resmi antar teman, saudara, atau orang terdekat. Memo sendiri memiliki fungsi yaitu untuk mengingatkan, menegaskan tentang suatu hal maupun urusan. Adapun isi yang terdapat dari sebuah memo antara lain berupa permintaan, instruksi, pemberitahuan, saran, pesan-pesan, dan tugas-tugas tertentu. Cara membuat memo. Adapun langkah-langkah dalam membuat memo antara lain sebagai berikut. Yang pertama, saat hendak menulis memo, tulislah secara singkat dan padat, langsung mengenai hal-hal pokok yang ingin disampaikan. Kemudian, menggunakan bahasa yang sesuai dengan siapa yang akan menerimanya. Kemudian, mencantumkan nama pembuat di memo secara jelas supaya memo tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, jangan lupa cantumkan juga nama penerimanya supaya memo tersebut tidak salah sasaran. Siapa yang mengirim memo? Memo atau memorandum adalah surat yang digunakan oleh pimpinan untuk menyampaikan suatu pesan-pesan singkat yang berupa pemberitahuan, permintaan, atau hal-hal lain dalam suatu organisasi. Di dalam praktiknya, relatif jarang penggunaan memo yang berasal dari karyawan kepada pimpinan dalam suatu organisasi bisnis. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya jika saya ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.